selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan pengendalian risiko, tetapi bukan pengendalian risiko yang kita lakukan ini nanti adalah ketika perusahaan harus mengendalikan risiko, tapi dengan jalan risk financing transfer atau pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Nah, di sini kita akan bahas tentang perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas tentang perusahaan asuransi, yang harus kita ketahui pertama di sini adalah apa itu asuransi. Jadi asuransi itu adalah perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan oleh pihak insur. Siapa pihak insur di sini? Pihak insur di sini adalah perusahaan asuransinya. Jadi perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan oleh pihak insur. Di mana di sana cara kerjanya itu dengan menggabungkan risiko dari 2 atau 3 orang atau banyak orang atau perusahaan-perusahaan, di mana di sana itu nanti akan memberikan kontribusi atau sumbangan aktual tujuannya untuk membayar klaim. Artinya di sini bahwa asuransi itu bukan kemudian hanya antara nasabah 1-2 orang dengan perusahaan asuransi, tetapi di sini yang dikatakan sebagai asuransi itu adalah gabungan risiko dari banyak orang, dari banyak perusahaan, di mana mereka bergabung sepakat untuk mengikuti perlindungan dari kerugian yang mungkin akan mereka terima, di mana nanti apa yang mereka bayarkan itu bisa digunakan untuk membayarkan klaim. Seperti itu. Nah, di sini bagi sudut pandang nasabah atau pengklaim itu merupakan alat retensi. Nah, kemarin di pengendalian risiko kan kita bahas tentang risk financing transfer. Nah, ketika risk financing transfer ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengalokasikan sejumlah pembiayaan ke perusahaan asuransi, ataupun yang kedua kita mengalokasikan sejumlah dana untuk meng-cover sendiri, atau istilah lainnya adalah melakukan retensi. Nah, sehingga ketika di sana itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan pemindahan sejumlah dana ke perusahaan asuransi agar kerugian yang akan diderita berkaitan dengan misalnya kecelakaan, kesehatan, kebakaran, dan lain-lainnya itu tidak ditanggung sendiri oleh perusahaan, tapi yang akan menanggung adalah perusahaan asuransi. Nah, sehingga di sana perlunya alat untuk meretensi resiko. Nah, sehingga untuk meretensi resiko itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak luar, bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, kalau dilakukan sendiri namanya retention risk, tapi kalau dilakukan dengan pihak luar berarti pihak luarnya di sana adalah perusahaan asuransi, berarti asuransinya nanti yang akan menanggung sejumlah kerugian yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Apa ciri daripada asuransi itu sendiri? Yaitu yang pertama adanya pooling. Pooling itu penyatuan daripada risiko-risiko dari banyak tertanggung. Tertanggung itu adalah nasabah. Jadi di sana banyak sekali. Banyak risiko-risiko. Mungkin ada orang yang rentan sakit, ada orang yang rentan kecelakaan karena sering melakukan perjalanan entah itu darat, laut ataupun udara. Ada juga di sana yang rentan kecelakaan, rentan dalam beberapa hal. Nah, rentan itulah yang dikatakan di sini menggabungkan risiko-risiko dari banyak tertanggung. Artinya bahwa nasabah itu ikut asuransi, alasannya di sana beraneka ragam alias heterogen. Maksudnya gitu. Dan kemudian dari gabungan insur tadi itu meningkatkan kemampuan untuk meramalkan atau memprediksi kerugian harapan atau expected loss. Jadi ternyata misalnya saya ngambil satu contoh perusahaan Siltek mempunyai karyawan kurang lebih 150.000 orang karyawan. Dari 150.000 orang karyawan itu punya potensi kecelakaan, punya potensi sakit, punya potensi di sana mengalami kejadian di luar kendali. Nah, kejadian-kejadian seperti itulah yang dikatakan di sini bahwa nanti di sana itu akan ada
kerugian harapan yang bisa diterima oleh perusahaan. Nah, untuk meminimalisir kerugian harapan itu makanya memerlukan asuransi. Apakah asuransi itu judi? Nah, kita lihat antara persamaan dan perbedaan asuransi dan judi. Persamaannya di sana itu adalah menanggung bersama satu karakteristik. Jadi menanggung bersama, menanggung. Kalau judi yang ikut judi 10 orang, asuransi yang ikut 10 orang, ya 10 orang itu yang akan menanggung. Gitu. Persamaan yang lainnya, keduanya tertanggung maupun penjudi itu mempunyai kans yang sama untuk menerima uang lebih banyak dari yang disetorkan. Maksudnya gini. Seseorang ketika ikut asuransi mungkin dia baru ikut 1 bulan, ikut asuransinya kecelakaan. Bulan pertama sudah dibayar preminya, bulan kedua kecelakaan. Bayar bulan pertama mungkin 100.000 misalnya. Karena kecelakaan masuk rumah sakit, di sana misalnya operasi tangan. Yang harus dibayarkan ke rumah sakit 10 juta. Nah, di sanalah yang dimaksudkan di sini tertanggung menerima uang lebih banyak daripada yang disetorkan. Setornya 100.000, tapi biaya pengobatan sebanyak 10 juta tadi ditanggung oleh perusahaan asuransi. Seperti itu. Sama juga dengan judi. Judi dilakukan oleh 10 orang. Yang menang nanti 1. Yang menang 1 itu pasti akan menerima uang lebih banyak daripada yang dia setorkan saat itu. Setornya misalnya 1 juta karena 10 orang, sehingga nanti kalau yang menang itu akan mendapatkan 10 juta. Nah, setornya 1 juta dapatnya 10 juta. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa tertanggung menerima uang lebih banyak daripada yang disetorkan. Maksudnya gitu. Kalau ada persamaan tentu ada perbedaan dong kan gitu. Nah, apa perbedaannya? Kalau perbedaannya ketika membeli asuransi, tertanggung itu memindahkan risiko murni. Jadi risiko-risiko yang tidak sengaja itu sudah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Tetapi kalau judi itu yang dipindahkan bukan risiko murni tapi risiko spekulatif. Mengapa? Karena ketika judi itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja. Nah, sengaja itu nanti hasilnya hanya 2, menang dan kalah. Tapi kalau ikut asuransi, kita tidak tahu kejadian itu akan terjadi atau tidak. Tetapi kalau judi pasti, kalau enggak menang ya kalah. Tapi kalau asuransi belum pasti. Apakah kita ikut asuransi kecelakaan pasti nanti kita akan kecelakaan? Belum tentu. Apakah ketika kita ikut asuransi kesehatan pasti kita nanti sakit? Belum tentu. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai perbedaan antara asuransi dan judi. Nah, kemudian apakah asuransi sama juga dengan bonding? Nah, apakah sama? Kalau bonding di sana itu istilahnya adalah ketika kita membeli saham. Saham dengan asuransi beda. Kalau asuransi di sana akan ada sejumlah tanggungan yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi ketika nanti terjadi musibah. Tapi ketika kita bicara bonding, di sana ketika terjadi musibah berarti tidak ada dividen, tidak ada bagi hasil, justru disitulah tertanggung tidak akan menerima bagi hasilnya. Nah, sehingga lagi-lagi asuransi dengan bonding juga berbeda. Kemudian kita juga harus tahu beberapa istilah yang ada di asuransi. Yang pertama adalah property assurance, yaitu asuransi kerugian. Artinya apa? Bahwa ketika kita ikut asuransi pasti prioritasnya adalah mana-mana yang menjadikan perusahaan nanti akan rugi. Kemudian insured itu adalah tertanggung, insure itu adalah penanggung, bond itu adalah surat tanggungan, principal itu adalah perlindungan, dan surety itu adalah penjamin. Tuh. Apa sih manfaat utama ketika perusahaan individu ikut asuransi? Yang pertama, manfaatnya adalah mengganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian yang tak diharapkan atau indemnification. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidakpastian atau reduction of uncertainty. Jadi di sana ada 2 hal. Yang pertama adalah indemnification, yang kedua adalah reduction of uncertainty. Nah, sementara yang lainnya, manfaat lain dari asuransi itu apa? Manfaat yang lainnya adalah menghilangkan resiko yang nanti terjadi di sana tidak pasti. Tidak pasti itu apa? Ketika seorang pilot menerbangkan pesawatnya dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain, belum berarti nanti pasti dia sampai di tujuan atau kembali ke tempat asal dengan selamat. Nah, ketika nanti terjadi musibah, sang pilot ternyata mengalami kecelakaan, pesawat jatuh
di daerah tertentu akhirnya hilang atau ditemukan sudah meninggal. Nah, di sana akan menciptakan ketidakpastian yang lainnya. Apa bagi keluarganya? Semula pilot itu adalah misalnya seorang pria, dia di rumah menanggung istri dan anak. Nah, disitulah yang dikatakan itu nanti akan menghilangkan resiko. Resiko apa? Resiko tidak pasti. Jika si suami bekerja, si istri tidak bekerja, sementara ada tanggungan anak, tapi karena ikut asuransi, berarti nanti akan mendapatkan santunan kematian. Nah, santunan kematian itu bisa dijadikan sebagai pengganti sementara ketika si ibu atau keluarga tersebut belum bisa menemukan sumber pendapatan yang lainnya. Tapi juga bisa mengurangi total risiko. Nah, di sini total risiko itu apa? Misalnya tadi perusahaan ikut asuransi kebakaran dan ternyata betul perusahaan mengalami kebakaran. Setelah dicek oleh perusahaan asuransi, memang kejadian tersebut murni kebakaran, bukan dibakar. Dan ketika dicek memang di sana aset dan lain sebagainya memang harus diganti. Nah, akhirnya kerugian tadi bisa sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, sehingga risiko rugi total karena kebakaran itu bisa diminimalisir. Nah, sebenarnya fungsi asuransi itu apa sih? Fungsi asuransi itu ada 3. Yang pertama sebagai sumber dana untuk investasi, karena dia menabung di sana, misalnya menabung untuk hari tua, ikut asuransi kayak gitu, bisa mengendalikan kerugian seperti yang sudah Bu Eni contohkan tadi, dan juga bantuan bagi perusahaan kecil. Sekuennya gimana? Kok di sana itu ada bantuan bagi perusahaan kecil kan gitu. Gini, ketika asuransi mendapatkan pemasukan dari nasabah-nasabahnya, perusahaan asuransi pasti akan menghimpun dananya ke bank tertentu atau bank dan lembaga keuangan yang lainnya. Nah, di sana bank dan lembaga keuangan yang lainnya kemungkinan besar akan menyalurkan dananya ke masyarakat lewat pinjaman. Nah, disitulah yang dikatakan karena adanya dana yang disimpan di sebuah bank dan lembaga keuangan yang lainnya, itu membantu perusahaan kecil untuk melakukan aktivitas karena mereka melakukan aktivitas dengan pinjam ke bank. Maksudnya gitu, sekuennya itu urutannya tidak langsung dari asuransi ngasih bantuan ke perusahaan kecil, tapi dilewatkan dulu dengan bank dan lembaga keuangan yang lainnya, baru nanti perusahaan kecil akan melakukan transaksi pinjam. Seperti itu. Oke, kita akhiri dulu materi kita untuk pemindahan risiko pada perusahaan asuransi, khususnya apa itu asuransi. Kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.